Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman semua, kali ini saya membuat video tentang kurikulum dalam manajemen berbasis sekolah dalam mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Nah, sebelum teman-teman semua menyaksikan video tersebut, jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Kurikulum merupakan perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik atau pelajar dalam satu periode jenjang pendidikan. Nah, adapun fungsi dari kurikulum dalam pendidikan yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, kurikulum ini merupakan inti dari proses pendidikan. Kurikulum merupakan bidang yang paling langsung berpengaruh terhadap hasil pendidikan, menurut Sukmadinata. Dan kurikulum sangat menentukan proses dan hasil suatu sistem pendidikan. Kurikulum juga bisa berfungsi sebagai media untuk mencapai tujuan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan semua tingkat pendidikan, menurut Arifin. Di negara kita yang tercinta ini, yaitu negara Republik Indonesia, telah banyak mengalami perubahan kurikulum. Di antaranya yaitu kurikulum 1947, kurikulum 1964, kurikulum 1968, kurikulum 1973, dan terakhir yaitu kurikulum 2013. Nah, Indonesia telah mengalami beberapa perubahan pada kurikulum. Nah, perubahan kurikulum ini biasanya dipengaruhi oleh faktor politik. Contohnya seperti kurikulum pada tahun 1984 digunakan untuk memasukkan mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau disebut juga dengan PSPB. Nah, sedangkan pada kurikulum 1994, di samping meniadakan mata pelajaran PSPB, juga mengenalkan kurikulum SMU yang menjadikan pendidikan umum sebagai pendidikan persiapan ke perguruan tinggi, menurut Sudijarto. Selanjutnya, di sini ada beberapa pengertian kurikulum menurut para ahli. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sedangkan menurut J. Saylor dan William M. Alexander, kurikulum merupakan semua upaya sekolah untuk mempengaruhi pembelajaran, baik di ruang kelas, di taman bermain, maupun di luar sekolah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kurikulum ini merupakan media perangkat dalam dunia pendidikan yang memiliki tujuan untuk mengukur dan menunjang sebuah kelancaran dalam kegiatan belajar mengajar, dan yang memiliki fungsi sebagai alat ukur dalam dunia pendidikan. Yang selanjutnya yaitu pengertian manajemen berbasis sekolah. Menurut Depdiknas, manajemen berbasis sekolah atau sering juga disebut dengan MBS adalah model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan bersama atau disebut juga dengan partisipatif dari semua warga sekolah dan masyarakat untuk mengelola sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. Sedangkan menurut Danim, manajemen berbasis sekolah adalah suatu proses kerja komunitas sekolah dengan cara menerapkan kaidah-kaidah otonomi, akuntabilitas, partisipasi, dan sustainability untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran secara bermutu. Dari dua pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa manajemen berbasis sekolah adalah proses mengelola sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah.
dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif secara langsung semua komponen, baik itu warga sekolah maupun masyarakat, di mana dalam warga sekolah ini terdiri dari kepala sekolah, guru, siswa, orang tua murid, dan masyarakat. Nah, yang selanjutnya yaitu kurikulum dalam manajemen berbasis sekolah. Nah, manajemen pendidikan adalah suatu penataan bidang garapan pendidikan yang selalu ditingkatkan untuk menciptakan siswa yang berkualitas. Dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, atau disebut juga dengan MBS, pendekatan sentralistik masih dipergunakan, terutama untuk menentukan kurikulum pendidikan nasional agar dapat tercapai kesamaan dan pemerataan standar pendidikan di seluruh wilayah tanah air. Adapun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu tentang otonomi daerah. Nah, desentralisasi pendidikan tidak hanya dilimpahkan pada pemerintah daerah, namun hingga ke tingkat satuan pendidikan. Manajemen berbasis sekolah ini merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah atau disebut juga dengan pelibatan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Manajemen kurikulum dalam program pengajaran merupakan bagian dari manajemen berbasis sekolah, di mana manajemen kurikulum ini merupakan substansi manajemen yang utama di sekolah. Prinsip dasar manajemen kurikulum ini adalah berusaha agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Manajemen kurikulum dan program pengajaran mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum. Nah, perencanaan dan pengembangan kurikulum nasional pada umumnya telah dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tingkat pusat. Karena itu, level sekolah yang paling penting adalah bagaimana sekolah merealisasikan dan menyesuaikan kurikulum tersebut dengan kegiatan pembelajaran. Cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.